Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk penonton podcast kita yang sudah rela membuang waktunya untuk menonton podcast kita yang sangat tidak berguna ini. Untuk sekedar informasi, podcast kita ini berisikan orang-orang yang tidak pernah beribadah dan tidak taat kepada orang tua. Kali ini saya akan membahas salah satu topik dari invasi Udayana, yaitu tentang pendidikan. Jadi di sini bukan saya sendiri yang tidak berguna, melainkan masih ada dua beban lagi yang tidak taat kepada orang tua dan tidak taat beribadah. Walaupun memang benar, agama itu tidak masuk ke dalam SKS kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Adi dan Yoga. Ya, jadi halo semuanya. Halo semuanya. Selamat sore, Kak Adi, Kak Yoga. Ya, selamat Sore, juga. Kak. Kak Galuh, ini kenapa ya? Kok tumben Ngajak podcast. pertama kali ikut lomba podcast kali ini ya. Benar. Sebagai maba, berjumpa teman-teman baru, ikut lomba demi kreativitas. Benar sekali, demi kreativitas. Kreativitas Jadi dong, gimana? SKP. Ya, Jadi gini Kak Yoga, Kak Oke. Adi. Di sini kita akan membahas salah satu tema dari invasi Udayana, yaitu tentang pendidikan yang ya. topiknya tentang dunia perkuliahan ala maba. Jadi nih kan kita mau ngebahas tentang maba nih, perkuliahan ala maba. Ya. Ngomong-ngomong tentang maba, apa sih yang terpikir oleh kalian tentang kata maba itu? Saya dulu ya. Ya baik, dari Boleh Yoga. Ya, karena dari saya sendiri maba kan. Jadi maka itu saya akan menceritakan diri saya sendiri sebagai maba. Bagi saya maba itu adalah mahasiswa baru. Ya kayak gitu. nggak gitu dong. Cuman yang bikin lebih menarik adalah kesan-kesannya sebagai maba kayak gitu. Jadi kesan-kesan saya sebagai maba tuh banyak kali. Banyak. Yang pertama dari kepilih di farmasi. Saya kan SBM. Jadi nggak rugi dong belajar banyak-banyak, belajarin buat UTBK. Habis itu pas pengumuman, lulus. Ya emang udah diduga sih bakalan lulus gitu. Terus lanjut, senang kan di awal tuh, senang karena kepilih, daftar ulang langsung. Makanya NIM saya di awal. Habis itu terus lanjut ke ospek masih santai karena kita kan sama bareng ospek fakultas. Ospek universitasnya juga bareng. Jadi di ospek universitas termasuk santai, cuman duduk dari jam 8. Habis itu dengerin orang ngomong sampai jam 4. Akhir-akhir bikin resume. Habis itu lanjut ke ospek. Kok malah bahas ospek ya? Ya kayak itu dah pokoknya. Habis itu langsung ke dunia perkuliahan yang luar biasa, senantiasa membuat otak saya pengen ledak kayak gitu. Ini nih maba baru 1 bulan belajar, langsung kerasa ginjal saya kering gitu. Udah kalut sih sekarang nih Kak. Jadi untuk Kak Adi gimana nih pesan-pesannya? Oke, kalau aku yang dengar kata maba itu kan mahasiswa baru gitu ya. Dan kita tuh punya embel-embel maha di depan kata siswa kan, kata Pak dosen, Ibu dosen, kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari seorang siswa gitu. Dan waktu awal keterima jadi maba, senang ya. Cuma kata orang gitu ya, banyak orang bilang kalau kita keterima di PTN, gitu, keterima kuliah jadi maba, cuma sehari senangnya waktu pengumuman aja gitu. Nangisnya 4 tahun katanya ya. Saya juga dengar tuh di Twitter saya dengar banyak gitu. Habis itu asik sih awal-awal gitu, kita punya teman baru, punya suasana baru, walaupun agak kaget dikit kan dengan lingkungan kuliah yang berbeda dari lingkungan SMA gitu. Dan semakin kesini kayak semakin kok berat gitu ya, kayak merasa ini kayak salah jurusan ya kayak gitu loh. Jadi untuk saat ini gitu aku tuh berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya, yang bisa dibilang berbeda jauh sama lingkungan SMA kayak gitu. Itu sih dari aku. Ya, Kak Adi sendiri tergolong mahasiswa yang ambis ya Kak ya? Oh enggak dong. Kak Yoga baru nih ambis. Ya, karena kita bertiga ini ngapot. Ngawur dong. Ngambil podcast.
Enggak dong, enggak Ngamis. ngamis dong. Ngamis dong. Ya. Bismillah cum laude. Ya. Jadi Ajar ngomongin tentang maba kan di masa transisi ini kan ada satu kata yang sangat membantu nih di apa tuh? masa transisi ini. Kata Apa itu tuh? adalah ospek. Oh iya. Oh iya. Benar. Kita menjadi Ya, maba kan pasti. nggak asing lagi itu kata ospek ya, pengenalan Ya. lingkungan kampus. Bagaimana sih gini kesan pesan ini Kakak Adi, Kak Yoga tentang ospek itu? Ya, Kak Adi dulu lah. Oh, aku ya. Ya. Tentang ospek berarti tentang ospek. Oke, jadi ospek itu kan suatu kegiatan yang bertujuan gitu, untuk mengenalkan lingkungan kampus kepada kita sebagai maba gitu kan. Tapi aku pernah dengar cerita dari temanku gitu kan, dari univ sebelah lah, univ bukan Udayana gitu ya. Dia bilang kalau dia itu dapat tugas, tapi tugasnya itu memberatkan dia sebagai seorang maba gitu. Dan ada juga temanku dari luar Bali gitu ya, maksudnya kuliah di luar Bali, dia tuh dapat tugas yang mungkin bisa dibilang jauh dari konteks pengenalan lingkungan kampus kayak itu, jauh dari konteks tujuan ospek itu sendiri gitu. Jadi dia tuh disuruh untuk video call gitu sama banyak cutting, kemudian di SS, kemudian itu dikumpulkan gitu, kayak apa gitu loh fungsinya gitu, apa gunanya kita video call dengan ospek yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kampus gitu kan. Mungkin gini biar dapat jodoh baru mungkin. Ya. Bisa jadi. Jadi. Kemudian ada juga nih aku gitu kemarin waktu ospek santai sih, kalau di Udayana ini santai, nggak terlalu memberatkan. Kemudian tugasnya itu juga tepat sasaran, istilahnya tepat sasaran, dan mungkin sesuai dengan konteks ospek itu sendiri gitu. Kemudian aku juga merasa gitu bahwa ada rasa balas dendam atau mungkin ingin membuat kita para maba itu menjadi lebih sibuk gitu sebenarnya. Tapi menurut aku gitu ya, kayak kurang manusiawi gitu loh untuk para panitia dan para cutting yang memberikan tugas yang memberatkan, kemudian tidak sesuai dengan konteks ospek itu sendiri kayak gitu. Tapi untungnya di Udayana kan enggak gitu ya. Kita santai-santai aja pas ospek kemarin. Itu sih dari aku. Santai tapi berkelas ya. Berkelas. Udayana. Memang sih dari informasi yang dari Kak Yoga, Kak Adi memang benar. Ospek itu sangat bermanfaat bagi kita yang dimana kita menjadi maba itu kan masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa gitu kan. Ya apalagi gini Kak ya, apalagi mahasiswa online kayak kita kan full benar-benar online. Ke kampusnya belum pernah kan? Belum ya dong. Belum dong. Kita nggak tahu kampus kita di mana. Kayak apa kan? Jadi ospek itu suatu hal yang penting buat pengenalan kampus, pengenalan sistematika buat kuliah kan. Kayak gitu dah. Jadi hal yang penting sih menurut saya. Apalagi ospek di awal-awal kan pengenalan dosen-dosen kita siapa rektor, siapa koprodi, siapa apa itu organisasi yang lain, organisasi tentang sistem kuliah gitu ya. Hal yang penting harus tetap dijaga ospek tersebut biar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum maupun biar nggak melenceng aja dari pengertian yang sebenarnya itu loh. Ya, benar-benar. Ya itu dah kesimpulannya kan ospek itu memang bagus untuk pengenalan lingkungan kampus, pengenalan dengan teman baru, dengan cutting itu kan. Tapi memang benar ospek ini kan banyak juga hal negatifnya yang dimana ada oknum yang menjadikan ospek ini kesempatan untuk balas dendam kepada adik tingkatnya yang dimana dia sudah merasakan jelek-jeleknya pas dia menjadi maba gitu kan. Iya benar. Ya benar sekali itu kayak gitu. Tapi itu sih semoga kedepannya kita semoga untuk panitia, untuk cutting mungkin nanti gitu semoga lebih terfokus itu, lebih lurus tujuan dari ospek ini kepada para maba nanti kayak gitu sih harapan aku gitu. Ya sih. Seperti ospek. Ya. Seperti ospek yang sekarang kita jalani ya, panitianya keren-keren gitu kan. Keren-keren semua, udah pasti keren-keren. Tugasnya tepat sasaran kan gitu kan. Ya, benar. Kan yang jadi panitia ini mungkin ada juga di panitia Invasi yang bisa menjadikan kita juara nih. Ya, benar. Kakak-kakak farmasi nih. Farmasi keren banget, Kak.